Halo guys, balik lagi di YouTube channel Motor Irfan Dwi Motovlog. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gue kali ini akan bahas modifikasi dari motor gue, yaitu Yamaha Vision R. Gue akan melakukan modifikasi yaitu dengan menggunakan stang fat bar, gas spontan Yamaha Sabre, dan holder kanan Yamaha Sabre. Kenapa gue ganti itu semua? Karena pertama, stang fat bar itu lebih enak, lebih tinggi ketimbang stang original Yamaha Vision yang lebih rendah posisinya atau lebih pendek. Terus yang kedua, kenapa gue pakai kabel gas atau gas spontan Yamaha Sabre? Karena kabel gas Yamaha Sabre itu lebih panjang ketimbang Yamaha Vision R. Jadi ketika menggunakan stang fat bar, kita nggak perlu repot-repot untuk mengurus semuanya, karena kalau menggunakan aslinya tidak merubah gas spontan gitu. Maksudnya gas ulir gasnya menggunakan original dari Yamaha Vision R itu kita harus rubah jalur untuk kabelnya supaya panjang dan sampai gitu. Nah, yang kedua, kenapa gue pakai holder kanan Sabre? Karena supaya mendukung dari gas spontan itu sendiri. Karena kalau menggunakan holder asli Vision R sebenarnya bisa, cuma estetikanya ketika dilihat itu sangat kurang lah, jelek kasarannya mah gitu. Nah, selain itu nanti akan ada ubahan-ubahan kabelnya yang jelas. Supaya kalian paham, ikuti terus video gue kali ini, jangan ada yang di skip. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tulis saja di kolom deskripsi, di kolom komentar di bawah. Oke, check it out. Sekarang gue akan melakukan unboxing dulu dari paket pembelian di Tokopedia. Ini gue beli di toko Laki Jaya Motor di Bandung. Karena gue posisi sekarang gue di Bandung, akhirnya gue beli aja di Tokopedia. Karena gue udah keliling muter-muter di dealer resmi gitu, gue udah tanyain, tapi mereka semua katanya nggak ada yang ready stock, jadi harus inden. Nah, gue nggak mau inden, akhirnya gue beli aja di Tokopedia. Alhamdulillah cepet pengirimannya. Kalau diestimasi sih 3 jam ya pengiriman, tapi kurang dari 3 jam itu barang udah sampai di gue. Nah, sekarang gue akan melakukan unboxingnya. Yang pertama ada kabel gas, terus kedua ada karet handle gasnya, terus ada covernya, terus covernya juga ada lagi, cover atas bawah maksudnya. Terus ada dua buah baut. Nah, kenapa sih gue pakai barang original? Karena buat gue pakai barang original itu sih lebih baik ya, karena dari Yamaha-nya sendiri kan udah mengeluarkan gas spontan gitu. Cuma kebetulan karena gue pakai Vision R itu belum mengadopsi gas spontan. Yang gue pakai ini itu gas spontan punya motor Yamaha Sabre itu. Nah, lagi juga kalau kita pakai original itu udah pasti sesuai ukurannya, yang dari tali gasnya, terus paket ininya juga itu udah gitu juga ya, nggak usah pakai ngakal-ngakalin lah. Biasanya kan kalau pakai yang aksesoris kan emang sih kalau dari model lebih baik, lebih bagus secara tampilan. Cuma ya begitu, untuk kabel gasnya pasti harus ada perubahan-perubahan yang harus dipotong, yang harus disesuaikan lah segala macam. Nah, kalau gua nggak mau ribet orangnya, jadi gua beli aja original Yamaha gitu. Nah, kebetulan gue beli di toko itu pun gue udah cek semua kode-kodenya di Yamaha spare part katalog. Itu kalau kalian mau beli spare part Yamaha, kalian bisa
cek dulu tuh di Yamaha spare part katalog. Itu bisa kalian install di app Play Store, atau kalau kalian pakai iPhone bisa pakai App Store gitu. Nah, itu di situ lengkap. Gue cek semua kode-kodenya ini, dan alhamdulillah semuanya itu original sesuai dengan toko itu jual, tulis di deskripsinya dia gitu. Nah, sekarang waktunya akan gue pasang. Ikuti terus video gue kali ini. Check it out. Oke, ini setelah pemasangan yang tadi gue lakukan, gue masih pakai posisi saklar yang lama, nggak gue ganti pakai yang punya Sabre, karena yang punya Sabre belum ada saklar hazardnya. Jadi gue masih pertahankan karena gue nggak mau menghilangkan fitur itu. Terus yang kedua, akhirnya gue pasang bersebelahan juga kayak gini, tapi gue style nih. Nih gue posisi pas, dan akhirnya si saklarnya itu mundur beberapa senti untuk tempat gas spontan itu tadi. Nah, itu posisinya lewat atas ke bawah, turun ke throttle. Oh ya, untuk bagian karet handle kalian bisa pakai yang lama, kayak gue ini masih gue pakai yang lama, yang barunya belum gue buka karena sayang, gue simpen aja. Dan kabel gasnya juga harus pakai yang baru, karena kalau yang lama itu dia nggak bisa dipakai, jadi harus pakai yang baru sesuai yang tadi kita dapat beli pas belanja itu. Nah, di bawah itu nanti ada kabelnya, ada dua. Nah, di situ kan ada dua tuh, ada dua kabel. Nah, intinya mah dari kedua kabel itu mah beda, ada cirinya masing-masing. Kalau yang bagian atas itu bagian tembaganya yang tipis, tapi kalau yang bawah itu sebelah kiri, kalau yang atas itu sebelah kanan ya dari gambar. Nah, itu bagiannya yang tebel, jadi tembaganya itu ada yang tipis, ada yang tebel. Kalau misalkan kalian bongkar nanti terus kalian pasang sendiri, kalian lihat dulu tuh, karena kabelnya sih sama persis sama bawaan motornya yang bukan gas spontan gitu. Jadi kalian bisa ikutin aja, sesuaikan aja, samakan aja seperti yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita coba hasilnya. Sekarang kita nyalain. Nah, kalau misalkan pemasangannya udah betul, maka suara mesin pun normal seperti ini. Kalau misalkan kalian ada pemasangan yang salah di kabelnya, otomatis mesin bakalan meraung, padahal posisi belum digas tapi udah meraung gitu. Berarti ada pemasangan kabel yang salah. Ini belum gua gas ya, tapi posisi mesin nyalanya normal. Coba gua gas. Nah, kalau dari idle kayak gini sih yang gua rasain sedikit lebih responsif ya, cuma nggak tahu kalau udah di jalan raya nanti bagaimana itu. Nanti gua coba dulu, gua tes dulu. Yang pasti lebih responsif. Nah, kalau ke kanan atau ke kiri, pastikan gas itu tidak terganggu gitu, tidak ada yang nyangkut sama sekali pemasangannya. Oke, gua rasa itu cukup. Nah, sekarang akan gua susun semuanya motor ini sampai beres, sampai benar-benar jadi. Terus nanti malam gua akan coba.
Di video unboxing yang barusan gue belum beli holder kanan Yamaha Sabre, karena sebelumnya itu gue niatannya cuma mau mengganti atau memasang stang fatbar dengan gas spontan Yamaha Sabre ini. Tapi karena niat gue awalnya mau mempertahankan holder kanan Yamaha Vision R-nya ini, tapi setelah dipasang hasilnya menjadi jelek. Karena kenapa? Karena yang pertama, tuas rem depannya ini menjadi jauh, posisinya menjadi jauh karena dia harus bergeser ke kiri untuk posisi penempatan gas spontan itu sendiri. Terus yang kedua, ini itu terlihat seperti besar banget karena membutuhkan space yang mengakibatkan rem ini bergeser. Nah, alasan gue mempertahankan ini karena awalnya tidak ingin menghilangkan fitur hazard itu sendiri. Kalau ini sampai dicopot, otomatis fitur hazardnya hilang. Karena motor Yamaha Sabre atau MT-15 itu belum menganut sistem fitur hazard. Nah, setelah gue pertimbangkan, akhirnya gue beli saklar holder kanan itu untuk menggantikan saklar ini, karena supaya lebih terlihat ganteng aja seperti aslinya. Terus nanti untuk saklar hazardnya ini gue kasih saklar baru, dan posisinya pasti berubah atau pindah. Mungkin bisa gue taruh di sini sebelah kiri bersebelahan dengan saklar lampu tembak. Overall sih selama gue pakai gas spontan ini, dari gue pasang cukup lumayan responsif, tarikan motor nggak seperti memakai aslinya gitu. Kalau pakai aslinya kurang spontan di tarikan gas, ini spontan banget guys. Terus tampilan motor juga lebih jadi kelihatan racing gitu, racing look atau touring look mungkin gitu. Nah, sekarang gue akan melakukan unboxing karena hari ini gue udah beli saklar holder kanan Yamaha Sabre itu sendiri. Check it out. Jadi inilah saklar ori Yamaha Sabre sebelah kanan yang baru gue beli hari ini di Tokopedia, juga di toko yang sama. Dan ini adalah original saklar kanan milik Vision R, yang dimana soketnya itu ternyata beda dengan original Yamaha Sabre. Kalau ori Vision R itu banyak cabangnya, kalau original Yamaha Sabre itu hanya satu cabang. Nah, dari sebenarnya sih sama aja posisi kabelnya, arti warna kabelnya juga, cuma nanti akan kita rubah, akan kita samakan seperti original Yamaha Vision R agar tidak merubah di bagian kabel bodi, dan bisa terpasang juga saklar original Sabre menggantikan saklar original Vision R. Oke, jadi hasil akhirnya itu untuk holder Sabre-nya bisa dipasang dengan normal, tidak ada masalah, tapi harus ada rubahan. Kalau kalian perhatikan di menit-menit awal, di menit-menit sebelumnya itu holder Sabre soketnya tidak seperti ini, tapi soketnya seperti ini, dia bentuknya 4 buah pin yang dijadi satu. Nah, berhubung di Vision R itu ada tombol hazardnya, ternyata berbeda pula model soketnya. Nah, akhirnya disambunglah seperti ini. Warna coklat ketemu dengan coklat, warna merah ketemu dengan warna merah. Maaf, diulang. Untuk warna coklat ketemu warna coklat, warna merah putih ketemu warna merah putih, warna biru putih ketemu biru putih, dan merah hitam ketemu merah hitam. Itu jadilah berubah soketnya seperti ini, yang sesuai dengan motor Vision R.
Nah, untuk tombol hazardnya sebelumnya mau gua rubah memakai tombol seperti ini gitu. Nah, ternyata dia membutuhkan 3 buah kabel di dalam 1 buah soket, yang akhirnya ini tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Dikarenakan satu tombol ini hanya terdiri dari 2 soket, sementara aslinya itu ini dia membutuhkan 3 soket. Ya sudah, akhirnya gue putuskan ini hazardnya untuk sementara tidak gue pasang dulu, hanya gue copot aja, gue rapihin aja. Nanti gue bakalan beli lagi holder khusus untuk tombol hazardnya, mungkin di video selanjutnya, bukan di video ini. Oke, jadi gitu aja guys untuk pemasangan holder Sabre ini. Nah, sekarang permasalahannya itu ada di tonjolan dari holder itu sendiri. Kalau asli Vision itu tonjolannya itu ada di atas. Ini bisa kalian lihat. Ini yang warna stainless. Nah, kalau untuk Yamaha Sabre dia posisinya ada di bawah. Alhasil stang yang ori yang gue pakai ini belum gue bor. Nah, di sini tuh ada lah. Nah, berhubung gue nggak punya boran, ini mau gue tumpulin aja di tonjolannya ini, gue ratakan, dan nanti dibantu dengan metal tip. Sekarang gue mau kerjakan dulu. Nah, sekarang sudah gua ratakan, tampilannya sudah seperti ini, sudah tidak ada tonjolannya lagi, dan saatnya ditempel double tip. Fungsi dari double tip itu adalah sebagai pengganti dari tonjolan yang gua potong tadi. Karena gua nggak ada boran, jadi gua mengakalinya seperti ini. Efeknya mah sama saja, intinya agar saklar tidak bisa bergerak ketika dipasang di stang, jadi tidak ada pergerakan alias kencang. Nah, ini adalah salah satu tips dari gua jika kalian di rumah mencoba untuk modifikasi tapi kalian tidak punya bor, supaya tetap bisa berkreasi. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pemasangannya, untuk pemasangan double tipnya kalian bisa juga balutkan di bagian stangnya supaya terlihat lebih mudah dan gampang. Nah, tapi harus di posisi yang pas sehingga tidak ada bagian double tip yang terlihat dari luar ketika sudah dipasang saklarnya nanti. Itu cukup efektif kok, tidak begitu susah dan ribet ketimbang harus dibor seandainya kalian tidak punya boran. Itu, ini adalah tips dari gue, semoga bermanfaat. Oke guys, sekarang gue akan bahas mengenai pemasangan stang fatbar di All New Vision R. Mungkin ini juga bisa untuk pemasangan di All New Vision, karena setahu gue itu sama bagian kemudinya. Nanti ini akan gue lepasin dulu semuanya, bagian stangnya aja gue lepas supaya kalian tahu bagaimana cara pemasangan bautnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pemasangan. Oke, ini adalah proses pemasangan dari stang fatbar.
stang fatbar itu sendiri, jika kalian beli model racing maka akan dapat racernya juga. Seperti punya gue ini, gue beli stang fatbar, dia udah otomatis dapat racernya. Nah ketika dipasang racernya itu ternyata beda bentuk dengan bawaan motornya. Jadi bawaan motornya itu model racernya yang segitiga atas itu modelnya miring, jadi mengerucut ke bagian mur yang di tengah tuh yang buat komstir. Nah cuma cara mengakalinya supaya tetap bisa terpasang itu kalian cuma bisa memakai 2 buah baut, satu bagian kanan satu bagian kiri. Nah cuma di racernya itu sendiri dia ada baut kecil di bagian tengah itu. Fungsinya itu adalah untuk mengencangkan baut atau memposisikan pas yang bagian bawah itu yang ada setengah lingkaran itu supaya dia tidak geser. Nah ketika itu sudah pas semua, kalian bisa pasang stang fatbarnya itu ke posisi yang benar tanpa ada perubahan sedikit pun atau ada pengubahan. Tinggal pasang aja, selesai. Dan buat di perjalanan pun stang pun tidak terasa getar atau ada yang terasa aneh atau terasa kendor, itu tidak ada sama sekali. Stang kencang seperti bawaan asli motornya. Sekarang gua akan pasang lagi, gua kembalikan normal lagi. Jadi itulah tips pasang stang fatbar dari gue. Jadi overall setelah semua terpasang seperti gas spontan Yamaha Sabre, saklar Yamaha Sabre, dan stang fatbar terpasang di Yamaha All New Vixion R. Ini bisa juga buat di All New Vixion karena semuanya sama, tidak ada bedanya di bagian kemudi. Kalian bisa lihat, kalian bisa tonton lagi videonya dari awal, semoga penyampaiannya jelas. Overall selama gua pakai itu tidak pernah masalah terjadi, seperti gas spontannya normal, tidak pernah telat gas atau gasnya tersangkut. Terus kedua, dari stang fatbar tidak pernah goyang atau getaran dari aspal tidak pernah ada, normal semua, lancar. Terus saklarnya juga bekerja dengan baik, tidak pernah terjadi konslet atau terjadi error selama pemakaian. Alhamdulillah. Semoga bisa menginspirasi kalian di video gue kali ini. Terima kasih. Oke guys, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau kurang jelas dari video gue, bisa kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa follow IG gue di IRIPANG. Dan jangan lupa untuk selalu klik like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, bisa kalian share ke berbagai sosial media kalian. Terima kasih.